Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febriansyah Saputra di mata pelajaran Bank dan Lembaga Keuangan pertemuan keempat dengan judul Bank Umum dan Bank Sentral. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menilai bank umum dibilang sehat, bagaimana penilai kesehatan bank umum, diuraikan apa saja yang disebut dengan permodalan dari kapital, ada kualitas, aset manajemen, dan sebagainya. Yang pertama, menilai bank umum dibilang sehat. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu bank umum dianggap sehat atau tidak. Berikut adalah beberapa indikator umum yang biasanya digunakan dalam evaluasi kesehatan bank. Yang pertama, ada rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau disingkat SAR. SAR adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya dan memberikan perlindungan terhadap risiko. Semakin tinggi SAR, semakin baik kemungkinan bank untuk menghadapi kerugian. Sebagai contoh, di banyak negara, bank-bank umum harus memiliki SAR yang setidaknya memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh otoritas regulasi. Yang kedua, ada rasio non-performing loan atau disingkat NPL. NPL ada rasio yang mengukur jumlah pinjaman yang bermasalah atau macet dalam portofolio kredit bank. Semakin rendah rasio NPL, semakin baik kualitas aset kredit bank dan indikasi bahwa bank tersebut mengelola risiko kreditnya dengan baik. Selanjutnya, yang nomor 3 ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka pendek. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin besar kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo. Yang keempat ada profitabilitas. Profitabilitas bank adalah indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan bank. Bank yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten dari operasionalnya. Yang kelima ada manajemen risiko. Evaluasi manajemen risiko bank juga penting untuk menilai kesehatan bank. Bank yang memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan efektif akan lebih mampu menghadapi berbagai risiko, seperti risiko yang kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Yang keenam ada evaluasi otoritas regulasi. Selain indikator keuangan yang disebutkan di atas, otoritas regulasi atau lembaga pengawas juga memberikan penilaian tentang kesehatan bank melalui pemeriksaan rutin atau penilaian komprehensif. Penilaian ini dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang kesehatan bank. Penting untuk diingat bahwa evaluasi kesehatan bank harus dilihat secara komprehensif. Dengan mempertimbangkan beberapa indikator di atas bersama-sama, tidak satu indikator saja yang dapat menjadi acuan tunggal dalam menilai kesehatan bank, namun perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif. Selain itu, sebaiknya konsultasikan dengan ahli keuangan atau profesional yang berkompeten dalam analisis keuangan dan perbankan untuk melakukan penilaian yang akurat dan komprehensif. Penilaian kesehatan bank umum. Penilaian kesehatan bank umum biasanya melibatkan analisis terhadap berbagai aspek kinerja keuangan dan manajemen risiko. Beberapa langkah umum yang dapat dilakukan dalam penilaian kesehatan bank meliputi: yang pertama ada analisis laporan keuangan, yaitu melakukan analisis terhadap laporan keuangan bank, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Untuk mengidentifikasi kinerja keuangan bank secara keseluruhan, beberapa indikator yang perlu dianalisis antara lain rasio keuangan seperti SAR, NPL, rasio likuiditas, profitabilitas, dan rasio efisiensi. Evaluasi kualitas aset, yang dimana mengkaji kualitas aset kredit bank, termasuk NPL, pencadangan kerugian penurunan nilai atau allowance for loan losses, dan pergerakan portofolio kredit. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang risiko kredit yang dihadapi bank dan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit. Yang ketiga ada analisis manajemen risiko. Melihat kebijakan manajemen risiko bank, termasuk kebijakan kredit, manajemen likuiditas, manajemen pasar, manajemen operasional, serta kebijakan pengendalian internal. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana bank telah mengelola risiko dengan baik dan efektif. Selanjutnya, ada evaluasi modal dan likuiditas yang mengkaji kecukupan modal bank, termasuk SAR dan likuiditas bank, untuk memastikan bank memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial dan menghadapi risiko. Evaluasi ini akan memberikan indikasi tentang stabilitas keuangan bank. Yang selanjutnya ada evaluasi manajemen dan tata kelola. Mengkaji tata kelola perusahaan atau corporate governance dan kemampuan manajemen bank dalam mengambil keputusan strategis.
menghadapi perubahan pasar, dan menjalankan operasional baik secara efisien. Evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang kualitas manajemen bank dan tata kelola yang baik. Yang keenam, ada evaluasi regulator. Melihat penilaian dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas regulasi terhadap bank. Hal ini melibatkan penilaian dari pihak yang regulator atau lembaga pengawas terkait keputusan bank terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku, serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh regulator. Yang terakhir, ada analisis perkembangan pasar, mengkaji kondisi ekonomi dan pasar keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja bank, termasuk perubahan di pasar lokal maupun internasional yang dapat berdampak pada kinerja keuangan. Penilaian kesehatan bank umum harus dilakukan secara holistik dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kinerja keuangan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta pengawasan regulasi. Sebaiknya melibatkan ahli keuangan atau profesional yang berkompeten dalam analisis keuangan dan perbankan untuk melakukan penilaian yang akurat dan objektif. Nah, selanjutnya kita akan menguraikan apa saja yang disebut dengan permodalan dari kapital, ada kualitas, aset manajemen, dan sebagainya. Yang pertama, ada permodalan, merujuk pada penggunaan dana atau modal dalam suatu bisnis atau investasi untuk membiayai operasional, pengembangan atau ekspansi. Yang kedua, ada kapital, merupakan sumber daya finansial yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis atau investasi, termasuk modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan atau investor eksternal, seperti saham, utang, atau pinjaman. Yang ketiga, ada kualitas aset, merujuk pada kondisi, nilai, dan performa aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang entitas bisnis. Aset yang berkualitas tinggi biasanya memiliki nilai yang stabil, kondisi yang baik, dan potensi untuk menghasilkan pendapatan yang memadai. Selanjutnya, ada manajemen, merupakan proses mengelola dan mengendalikan operasional perusahaan, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, dan aspek-aspek bisnis lainnya. Dan yang terakhir, ada faktor-faktor yang lainnya, yaitu selain kualitas aset dan manajemen, ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi permodalan dari kapital, seperti likuiditas perusahaan, pengendalian risiko, keberlanjutan bisnis, serta penggunaan modal yang efisien dalam operasional perusahaan. Semua faktor ini saling berhubungan dan dapat mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan serta kemampuannya dalam menghadapi tantangan bisnis. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang mohon ditambahkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.